Santa Bernadette Sophirus, Santa yang tabah, sabar, dan rendah hati, menderita sakit sepanjang hidupnya dan mengalami banyak penderitaan. Semua orang tahu bagaimana rasanya jika sedang sakit. Tidak enak kan? Karenanya, tidak ada seorang pun yang mau sakit. Inilah kisah tentang seorang gadis yang hampir sepanjang hidupnya menderita sakit. Namun, ia menanggung segala penderitaannya itu dengan tabah dan penuh sukacita. Sekarang, ia diangkat menjadi Santa Pelindung orang-orang sakit. Santa Bernadette Sophirus, atau disebut juga Bernadetta dari Lourdes. Pada tanggal 7 Januari 1844, dari pasangan Francois Sophirus, seorang pengusaha penggilingan gandum yang jatuh miskin, dan istrinya, Louis Casterot, lahirlah seorang bayi, anak mereka yang sulung. Bayi itu mereka beri nama Mary Bernadette. Karena perawakannya yang kecil mungil, anak itu kemudian biasa dipanggil Bernadette, yang artinya Bernadette kecil. Sejak bayi, kesehatan Bernadette kurang baik. Ia selalu saja menderita sakit, terutama asma. Bukannya mengeluh, tetapi Bernadette mempersembahkan semua penderitaannya kepada Tuhan sebagai silih demi pertobatan orang-orang berdosa. Bagi Bernadette, sakit juga bukan berarti bebas dari segala tugas dan kewajiban. Ia tetap harus membantu ibunya mengasuh kelima adiknya. Dan ketika Bernadette dianggap telah cukup umur, ia pun harus bekerja sebagai pembantu dan pengembala ternak. Suatu hari, pada tanggal 11 Februari 1858, suatu peristiwa yang luar biasa terjadi. Ketika ia bersama seorang adik dan seorang temannya sedang mencari kayu bakar di padang, Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya di sebuah gua yang disebut Massabielle, artinya batu besar, di tepi sungai Gave dekat kota Lourdes. Bernadette tidak tahu siapa wanita cantik itu dan apa yang ia inginkan. Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebanyak 18 kali. Pada tanggal 25 Maret 1858, pada penampakannya yang ke-16, Bunda Maria mengungkapkan siapa dirinya. Akulah yang dikandung tanpa dosa. Selengkapnya, inilah kisah penampakan seperti yang diceritakan sendiri oleh Bernadette. Suatu hari, saya dan dua gadis lain pergi ke pinggir sungai Gave. Tiba-tiba, saya mendengar bunyi gemerisik. Saya mengarahkan pandangan ke arah padang yang terletak di sisi sungai. Tetapi pepohonan di sana tampak tenang. Dan suara itu jelas bukan datang dari sana. Kemudian saya mendongak dan memandang ke arah gua
di mana saya melihat seorang perempuan mengenakan gaun putih yang indah dengan ikat pinggang berwarna terang. Di atas masing-masing kakinya ada bunga mawar berwarna kuning pucat, sama seperti warna biji-biji rosarionya. Saya menggosok-gosok mata saya. Kemudian saya tergerak untuk memasukkan tangan saya ke dalam lipatan baju saya, di mana tersimpan rosario. Saya ingin membuat tanda salib, tetapi tidak bisa. Tangan saya lemas dan jatuh kembali. Kemudian perempuan itu membuat tanda salib. Setelah usaha yang kedua, saya berhasil membuat tanda salib meskipun tangan saya gemetar. Kemudian saya mulai berdoa rosario, sementara perempuan itu menggerakkan manik-manik di antara jari-jarinya tanpa menggerakkan bibirnya sama sekali. Setelah saya selesai mendaraskan Salam Maria, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Saya bertanya kepada kedua gadis yang lain, apakah mereka melihat sesuatu? Tetapi mereka mengatakan tidak. Tentu saja, mereka ingin tahu apa yang telah terjadi. Saya katakan kepada mereka bahwa saya melihat seorang perempuan mengenakan gaun putih yang indah, namun saya tidak tahu siapa dia. Saya minta mereka untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Mereka mengatakan saya bodoh karena memikirkan yang bukan-bukan. Saya katakan bahwa mereka salah, dan saya merasa terdorong untuk kembali lagi ke sana hari Minggu berikutnya. Ketiga kalinya saya ke sana, perempuan itu berbicara kepada saya dan meminta saya untuk datang selama 15 hari. Saya katakan saya bersedia datang. Kemudian perempuan itu meminta saya untuk menyampaikan kepada imam agar sebuah kapel dibangun di sana. Ia juga minta saya minum dari sumber air. Saya pergi ke Sungai Kafe, satu-satunya sungai yang ada di sana. Tetapi perempuan itu menyadarkan saya bahwa bukan kafe yang ia maksudkan. Ia menunjuk ke sebuah aliran air kecil di dekat situ. Ketika saya sampai di sana, saya hanya dapat menemukan beberapa tetes air dan banyak lumpur. Saya menadahkan tangan untuk mendapatkan lebih banyak air, tetapi tidak berhasil. Karenanya, saya menggali tanah. Saya berhasil memperoleh beberapa tetes air. Baru setelah usaha yang keempat, saya mendapatkan cukup air untuk diminum. Kemudian perempuan itu menghilang dan pulanglah saya ke rumah. Saya datang setiap hari selama 15 hari dan setiap kali, kecuali hari Senin dan Jumat, perempuan itu menampakkan diri. Ia meminta saya mencari aliran sungai dan membersihkan diri di sana, serta pergi kepada imam, meminta agar sebuah kapel didirikan di sana. Saya juga berdoa, katanya, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Berkali-kali saya bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Tetapi perempuan itu hanya tersenyum. Akhirnya, dengan tangannya terentang dan matanya memandang ke langit,
ia berkata bahwa dialah yang dikandung tanpa dosa. Selama 15 hari itu, ia mengungkapkan 3 buah rahasia kepada saya, tetapi saya tidak boleh mengatakannya kepada siapapun juga, dan sejauh ini saya taat kepadanya. Dikutip dari surat Santa Bernadette. Setelah peristiwa penampakan itu, Bernadette makin banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, oleh perhatian berlebihan dari mereka yang percaya, serta ancaman dari penguasa setempat. Semuanya itu ditanggungnya dengan tabah dan sabar. Pada usia 22 tahun, Bernadette menggabungkan diri dengan suster-suster Karitas di Nevers, Prancis. 13 tahun lamanya ia tinggal di biara, dan sebagian besar dari waktu tersebut dihabiskannya di tempat tidur karena sakit yang dideritanya. Pekerjaanku semakin maju, kata Bernadette. Pekerjaan apa? Tanya seorang suster keheranan. Pekerjaan bersakit-sakit, jawabnya sambil tersenyum. Suster Marie Bernadette sering sakit selama di biara, menderita TBC, sakit tulang, tumor, asma, dan kesehatan yang memburuk secara keseluruhan. Suatu ketika, dalam serangan asma yang berat, ia meminta air dari mata air di Lourdes, dan serangan asmanya secara ajaib berkurang, dan ia tidak pernah menerima serangan asma yang buruk lagi. Tapi, Suster Marie Bernadette tidak memohon kesembuhan dari mata air Lourdes saat ia menderita tuberkulosis pada tulang lutut kanannya. Ketika ditanya mengapa ia tidak pergi ke Lourdes untuk memohon kesembuhan, Bernadette mengatakan bahwa kesembuhan dari Lourdes bukanlah untuknya, tetapi untuk mereka yang lebih sakit daripadanya. Ia menyaksikan perkembangan Lourdes menjadi tempat ziarah ketika ia masih tinggal di Lourdes antara usia 14 sampai 22. Tapi sesudah masuk biara, ia tidak tahu menahu lagi. Bahkan, ia juga tidak hadir saat pemberkatan Basilika yang dikandung tanpa dosa pada tahun 1876. Santa Bernadette Soubirous, seorang yang sangat rendah hati. Lebih dari apapun, ia tidak ingin dipuji. Suatu ketika seorang suster bertanya kepadanya, apakah ia merasa bangga karena dipilih oleh Bunda Maria. Bagaimana mungkin? Bernadette cepat-cepat menjawab. Bunda Maria memilih saya justru karena saya inilah yang paling hina. Suatu jawaban dari kerendahan hati yang paling mendalam. Bernadette wafat pada tanggal 16 April 1879 dalam usia 35 tahun karena penyakit tuberkulosis. Tubuhnya masih utuh hingga hari ini, meskipun ia telah meninggal lebih dari seabad yang lalu. Suster Natalie Portat yang menjaga Suster Bernadette menceritakan bahwa Bernadette kerap menampakkan ekspresi wajah, menahan kesakitan, dan meminta rekan-rekannya mendoakan jiwanya. Pada saat terakhirnya, ia menceritakan bahwa Bernadette mendoakan Salam Maria dengan penuh kerendahan hati, bagaikan seorang anak perempuan kecil pada ibunya, menyatakan 2 kali, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.
Beberapa saat kemudian, Bernadette membuat tanda salib, minum beberapa tetes air, dan meninggal dalam kedamaian. Bernadette dinyatakan sebagai beata pada tanggal 14 Juni 1925 oleh Paus Pius ke-11 dan dinyatakan sebagai santa pada 8 Desember 1933 oleh Paus yang sama. Peringatan liturgi Santa Bernadette dirayakan setiap tanggal 6 April. Lourdes menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi orang. Sumber air di Gua Masabele telah menyembuhkan begitu banyak orang dari penyakit fisik dan rohani. Salah satu penyembuhan yang paling terkenal adalah penyembuhan mata Louis Bourrité. Bourrité adalah tukang batu setempat, matanya yang satu buta, yang membantu untuk membangun kolam di sekitar sumber yang telah ditemukan oleh Bernadette. Ketika dia menggosokkan matanya yang buta dengan lumpur dan berdoa kepada Perawan Maria, secara ajaib matanya dapat melihat. Pada tahun 1986, 63 keajaiban lainnya telah dibuktikan kebenarannya oleh pemeriksaan medis yang independen sebagai penghargaan iman. Santa Bernadette adalah pelindung bagi orang sakit, keluarga, pengembala, dan orang miskin. Sebuah catatan diberikan kepada kanonisasinya bahwa ia menerima sebutan orang kudus bukan sepenuhnya karena ia menerima penampakan Bunda Maria, tetapi terutama karena kesederhanaan dan kekudusan hidupnya sendiri. Marilah kita merefleksikan sejenak. Bagaimanakah sikapku ketika menghadapi tantangan, pergumulan hidup, atau ketika jatuh sakit? Apakah aku masih tabah, sabar, dan rendah hati seperti yang diteladankan oleh Santa Bernadette?